Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syafira Masnati dari program studi Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi materi yaitu hubungan psikologi dengan ilmu lain dengan mata kuliah pengantar psikologi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Kita masuk ke pembahasan ialah hubungan psikologi dengan ilmu lain. Psikologi adalah ilmu yang sangat erat kaitannya dengan ilmu-ilmu lain. Hubungan psikologi dengan ilmu lain ini dapat dikatakan seperti simbiosis mutualisme, yaitu saling membantu, saling mengisi satu sama lain. Di sini saya mengambil 5 ilmu yang berhubungan dengan psikologi. Yang pertama ialah ilmu sosiologi, yang kedua antropologi, yang ketiga politik, yang keempat biologi, yang kelima ilmu pendidikan. Langsung saja kita masuk yang ke pertama ialah apa sih hubungan psikologi dengan sosiologi. Di sini pengertiannya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku hubungan antar individu dan kelompok dalam perilaku sosial. Psikologi sosial ini ternyata berbeda dengan psikologi dan sosiologi. Perbedaannya, psikologi ini sosial mempelajari tingkah laku atau perilaku individu untuk berinteraksi dengan lingkungannya, sedang objeknya pada individu tersebut. Sedangkan psikologi dan sosiologi sama-sama mempelajari perilaku hubungan antar individu. Jadi psikologi sangat erat hubungannya dengan sosiologi. Manusia yang menjadi komponen pembentuk masyarakat adalah bagian yang berperan penting dan sangat kompleks untuk dipahami. Jadi akan sangat sulit bagi sosiologi untuk memahami hubungan dan aktivitas manusia dalam masyarakat jika tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang psikologi manusia. Dengan sebaliknya, akan sangat sulit pula bagi psikologi untuk memahami hubungan sosial, kebiasaan, dan perilaku manusia tanpa memahami ilmu psikologi. Selanjutnya yang kedua ialah hubungan psikologi dengan ilmu antropologi. Antropologi adalah psikologi yang beririsan dalam hal mempelajari manusia. Psikologi lebih fokus pada manusia secara internal, sedangkan tekanan antropologi terhadap aspek eksternal yang mempengaruhi manusia. Menurut bahasa Indonesia, antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang asal-usul manusia, kepercayaannya, bentuk fisik, warna kulit, dan budayanya di masa silam. Karena itu, hubungan psikologi dan antropologi ini sangat erat sehingga munculnya sub-ilmu yang salah satunya bernama antropologi in mental health. Pada sub ini sangat terlihat bahwa psikologi dan antropologi ini saling terkait, seperti contohnya bahwa penyakit jiwa tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh kelainan biologis, namun juga emosi atau mental yang tertekan sehingga membuat orang tersebut mengalami penyakit jiwa. Keadaan jiwa manusia ini tergantung pada aspek-aspek sosial budaya. Jadi di sini terlihat bahwasannya antara psikologi dengan ilmu antropologi ini saling terkait. Selanjutnya ialah hubungan psikologi dengan ilmu politik. Mungkin dalam pikiran kita ya, penuh tanda tanya, loh apa sih hubungan psikologi dengan politik? Ternyata psikologi ada hubungannya dengan psikologi dengan politik. Dalam hal ini, banyak hubungan dengan politik adalah psikologi sosial. Dalam hal politik, psikologi berfungsi untuk memahami perilaku para pelaku politik agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik, juga untuk memperlihatkan sikap atau respon yang diberikan oleh masyarakat sehingga pelaku politik bisa mempelajari agar perilaku politik dapat memberi yang terbaik kepada masyarakat. Jadi sikap yang ditunjukkan oleh para masyarakat terhadap para pelaku politik ini ialah telah diuraikan dalam psikologi sosial. Salah satu contoh yang sambil ialah di mana peradilan dan harapan. Dalam bidang politik ini tentunya pernah ditemui masalah-masalah yang memerlukan proses peradilan, entah itu yang berhubungan dengan masyarakat atau pihak internal. Psikologi politik ini dibutuhkan untuk melakukan proses peradilan dengan benar sehingga tercapainya keputusan yang objektif dan
tercapai hasil yang adil, tidak merugikan pihak manapun, dan ketika tercapainya proses peradilan yang efektif, maka diharapkan kepercayaan rakyat dalam pemimpin secara psikologis akan timbul. Dengan adanya hubungan psikologi ini dengan ilmu politik yang dilakukan dengan cara wawancara atau survei untuk mengetahui apa saja sih harapan rakyat terhadap politik di areanya, baik itu sistem maupun para pemimpinnya. Hal ini dilakukan untuk menentukan target dan menentukan visi misi sesuai dengan kebutuhan rakyat atau harapan rakyat. Selanjutnya, hubungan psikologi dengan ilmu biologi. Lihat secara objeknya, psikologi ini mempelajari tingkah laku manusia, sedangkan biologi mempelajari tentang jasmani fisik. Jadi di sini jasmani fisik sangat mempengaruhi kondisi psikis atau tingkah laku manusia. Sebagai contohnya, di mana apabila kita sedang sakit, maka kita akan cenderung menjadi pendiam karena badan kita yang lemas. Jadi di sini psikologi dengan biologi ini ada hubungannya yang erat. Selanjutnya, hubungan psikologi dengan ilmu pendidikan. Jadi, psikologi dengan ilmu pendidikan adalah suatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pendidikan atau proses belajar mengajar akan baik apabila seorang guru mengerti keadaan psikis setiap anak melalui respon maupun perkembangan pola pikir anak tersebut. Dengan demikian, mempelajari psikologi pendidikan ini, maka dapat diartikan bahwa guru juga bisa mempelajari tentang aspek psikologi masing-masing peserta didiknya, sehingga guru itu mempunyai bekal dasar untuk mendukung teknik pembelajaran efektif untuk sesuai karakteristik siswanya. Teknik pembelajaran yang berhubungan dengan strategi pembelajaran supaya dapat dalam penyampaian materi tersebut murid tersebut bisa mengerti apa yang telah dijelaskan oleh gurunya. Dalam proses mendidik ini, seorang guru mempunyai tantangan untuk menilai perbedaan karakteristik setiap siswanya, sehingga diharapkan mempunyai penilaian yang baik untuk membedakan karakteristik siswanya. Jadi, tujuan psikologi dengan pendidikan paling penting adalah membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Psikologi pendidikan ini dengan pemahaman terhadap karakteristik jiwa peserta didik akhirnya haruslah mampu membangkitkan motivasi peserta didik untuk belajar. Jadi bagaimana kita bisa memahami karakteristik seseorang murid. Jadi bukan hanya kita bagaimana mendidiknya, tetapi bagaimana memahami kondisi psikis seorang murid tersebut. Baik, usai sudah penjelasan singkat dari materi hubungan psikologi dengan ilmu lain. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.